Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Sebrida. Dalam video kali ini, saya masih akan menjelaskan materi mengenai akuntansi perpajakan dengan judul aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Langsung saja kita masuk ke materinya, check it out! Yang pertama, konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Bentuk klaim pada pihak lain dapat didasarkan dari perjanjian utang piutang secara tertulis, namun dapat juga didasarkan pada perjanjian atau komitmen tidak tertulis. Kaitan akuntansi pajak untuk transaksi dengan jenis pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada akuntansi pajak PPN keluaran. PPN keluaran adalah PPN yang dipungut pada saat penjualan atau penyerahan barang atau jasa kena pajak. Yang kedua, akuntansi pajak PPN masukan. PPN masukan adalah PPN yang dibayar perusahaan pada saat pembelian atau impor barang kena pajak, atau pada saat perusahaan menerima jasa kena pajak. Yang ketiga, akuntansi pajak PPN kurang atau lebih bayar. Tata cara umum pajak pertambahan nilai adalah pengusaha kena pajak pengurangan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Selanjutnya, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang usaha terjadi karena adanya pemberian kredit pada transaksi penjualan dari penjual pada konsumen. Kemudian piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode penghapusan langsung, di mana pada periode terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu juga dilakukan pencatatan dengan jurnal biaya piutang tidak tertagih pada piutang dagang. Yang kedua, metode penyisihan atau pencadangan, di mana piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal, biaya piutang yang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih. Selanjutnya, perlakuan pajak pada persediaan. Definisi persediaan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada metode tanda pengenal khusus, yang kedua metode pendekatan arus harga kas yang terdiri dari FIFO, LIFO, dan average. Yang ketiga dengan metode lower cost of market, gross profit method, dan retail method. Baiklah semuanya, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saran dan kritik dari teman-teman semua sangat saya butuhkan untuk saya dapat memperbaiki video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.